Selamat pagi adik-adik. Kita akan segera memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita persiapkan hati kita. Tentunya meskipun ibadah di rumah, kita bersikap dengan baik, berpakaian yang sopan. Karena siapa yang melihat ibadah kita? Ya, Tuhan melihat apa yang kita lakukan saat ini. Dan ibadah kita tujukan kepada Tuhan kita yang begitu baik memelihara kita sepanjang minggu ini. Ayo kita nyanyikan satu lagu yang berisi ucapan syukur kepada Tuhan. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Adik-adik, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan satu pujian waktu Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Adik-adik, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini adalah akan membicarakan bagaimana Allah menguatkan orang-orang buangan yang kembali. Siapa yang dibuang? Mengikuti cerita sekolah minggu yang sebelumnya, tentu saja orang Israel, bangsa Yehuda dari kerajaan Yehuda yang dibuang. Kenapa mereka dibuang? Tentu kalian sudah tahu kan apa yang mereka lakukan, karena mereka melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh membuat hati Tuhan begitu terluka ya, karena mereka tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengabaikan Tuhan, tidak mentaati Tuhan.
Bahkan para nabi berbicara pun tidak mereka perhatikan, tidak mereka dengarkan. Cukup mereka tahu tapi tidak dilakukan. Sungguh disayangkan ya adik-adik. Nah, kita akan membahas yaitu memahami dari kitab-kitab. Kalau sebelumnya kalian sudah melihat memahami dari kitab-kitab yaitu kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, maka kali ini kita akan membahas kitab 1 Tawarik dan 2 Tawarik. Apa sih isi kitab ini? Isi kitab ini adalah tentang 1 Tawarik pasal ke-1. Ini adalah periode besar sejarah Alkitab dari Adam sampai pemerintahan Raja Daud. Dan di 2 Tawarik melanjutkan masa-masa pemerintahan raja-raja yang baik dan jahat dan kejatuhan Yerusalem dan kembalinya bangsa itu dari Babel. Sejarah perkembangan ini yaitu dari 2 Samuel dan sampai 2 Raja-Raja ternyata tidak bisa dibandingkan dengan kitab 1 dan 2 Tawarik sebagai tentang sejarah Israel. Mengapa? Karena 1 dan 2 Tawarik ini adalah catatan yang selektif tentang sejarah kerajaan selatan Yehuda yang pada awalnya ditulis sebagai kitab tidak berjudul setelah pembuangan di Babel oleh seorang pria sebagai penulis Tawarik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk membimbing orang-orang buangan yang kembali dalam proses relokasi dan membangun kembali bait Allah. Untuk menguatkan mereka dengan kesetiaan Allah dalam menepati janji-janjinya. Dan untuk mengingatkan mereka bahwa Allah menuntut ketaatan pada jalan-jalannya. Prinsip dasarnya, catatan Allah yang lebih besar tentang Allah yang bekerja dalam kehidupan umat perjanjiannya, yaitu Yehuda pada waktu lalu dan gereja pada waktu sekarang. Penulis Tawarik tidak meninggalkan kita dengan Yehuda di bawah penghakiman Allah, tetapi juga pada catatan pengharapan keputusan Raja Kores yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke tanah air mereka. Ada masa depan bagi umat perjanjian Allah. Mereka akan memiliki bait Allah, tempat Allah disembah. Allah akan memberikan raja yang benar bagi umatnya, dan Allah menuntun umatnya untuk merespon dengan kesetiaan. Kita juga memiliki pengharapan yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah raja yang memang datang ke dunia ini. Dia adalah berasal dari keturunan Daud. Luar biasa kasih Allah. Dan raja ini adalah seperti kita tahu, Yesus sebagai raja, tetapi dia datang mau mati di salib untuk kita. Wah, raja yang luar biasa. Raja yang mau berkorban, bahkan meninggalkan segala kesenangannya. Berbeda sekali dengan raja-raja dunia yang hanya lebih cenderung untuk kesenangannya, menikmati kedudukannya. Tetapi Raja Tuhan Yesus ini sungguh luar biasa. Kita bisa menyaksikan bagaimana lewat firman Tuhan, kehidupan Tuhan Yesus yang dia rela meninggalkan segala tahta kemuliaannya datang ke dunia. Bahkan di dunia ini datang dengan kondisi yang sungguh tidak seperti raja. Dia lahir hanya di palungan. Wow. Dan kita bisa melihat bagaimana hidup Tuhan Yesus bukan hanya untuk kesenangan pribadinya, tapi yang dia lakukan semata-mata adalah untuk kehidupan kita. Nah, inilah raja yang memberi pengharapan. Adik-adik, di dalam 1 Tawarik dan 2 Tawarik ini
kita jadi bisa mengetahui ternyata Allah itu bekerja dengan luar biasa. Allah bekerja dengan luar biasa. Mari kita baca dari 1 Tawarik 17 ayat 7 sampai 15. Kita buka Alkitabnya ya. Salah satunya kita akan lihat dari 1 Tawarik 17 ya. Dari ayat yang ke 7. Beginilah janji Tuhan kepada Raja Daud lewat Nabi Natan. Dia mengatakan apa? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Ini jelas sudah digenapi Tuhan. Di mana Daud tadinya dia adalah seorang anak bungsu yang penampilannya sepertinya tidak tinggi. Daud ini kecil, tetapi luar biasa. Tuhan mengangkat dia menjadi Raja Israel. Janji ini benar-benar ditepati. Tuhan tidak memandang muka, tapi Tuhan melihat bagaimana hati Daud kepada Tuhan. Nah, selanjutnya Tuhan juga mengatakan, aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu, juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Dan kita tahu Allah sudah menggenapi itu lewat Salomo. Benar, Salomo yang mendirikan bait Allah. Dan bait Allah ini luar biasa megahnya. Jadi Allah sudah menepati apa yang dijanjikannya. Luar biasa ya. Dan apalagi yang Allah janjikan, kita lihat lagi. Kita lanjut di ayat 12. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini pun sudah digenapi. Lewat siapa? Betul, Raja Tuhan Yesus. Yesus adalah keturunan bangsa Yehuda, keturunan dari Daud, dan Allah menggenapinya. Luar biasa. Janji Allah ditepati, dan benar, Allah tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan Yesus yang menjadi pengantara kita untuk setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan. Tapi sayang sekali, kadang kelakuan kita pun seperti bangsa Israel. Kita seringkali berbuat hanya memperalat Tuhan, hanya memikirkan kesenangan pribadi kita. Hatinya tidak bersyukur. Kenapa tidak bisa bersyukur? Kalau hatinya selalu hanya melihat pada hal-hal yang belum dimilikinya, pada hal-hal yang diinginkannya,
tentu saja tidak bisa bersyukur. Selalu kurang karena itu belum dimiliki. Tapi bagaimana kalau kita melihat, mempunyai hati yang bisa melihat, meminta kasih Tuhan supaya hati kita ini dilembutkan. Coba kalian lihat, dalam kondisi seperti ini, saat ini, kondisi pandemi seperti ini, apa yang bisa diharapkan? Orang yang kaya pun tidak bisa menjamin bebas dari penyakit untuk tetap sehat. Bahkan kondisi seperti saat ini pun, punya uang pun mau pergi ke luar negeri, tidak bisa. Kalaupun bisa, wah kok Indonesia sekarang saat ini banyak negara menutup, jadi kita tidak bisa. Tapi satu hal yang kita bisa syukuri, kalau kita bisa sehat, keluarga kita lengkap, itu harus kita syukuri loh adik-adik. Betul? Karena banyak hal orang yang terkena COVID, salah satu keluarganya yang terkena, biasanya papahnya dulu yang sudah tua, yang lanjut. Sudah begitu, menular kepada mamahnya, menularlah kepada anak-anaknya. Jadi itu satu keluarga bisa lenyap karena penyakit. Tapi kalau kita saat ini bisa sehat, itu sungguh-sungguh adik-adik harus disyukuri. Meskipun saat ini buat kalian memang tidak nyaman, belajar di rumah tidak nyaman. Karena tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman, tidak bisa berbicara dengan mereka. Memang ada hal-hal yang lebih enak bertemu langsung. Tapi satu hal, kita bisa bersyukur kalau kita sehat itu atas anugerah Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi pengharapan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Suatu saat pasti semua ini akan lewat. Seperti juga Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel waktu itu karena mereka meninggalkan Tuhan, bait Allah mereka diruntuhkan, bahkan mereka pun jadi orang-orang buangan. Bahkan semua orang bertanya, mengapa ini sampai tempat terbengkalai begini, tembok-temboknya hancur? Mereka bilang apa? Karena bangsa Israel ini, bangsa Yahudi ini meninggalkan Tuhan Allahnya dengan beribadah kepada Allah-Allah lain. Akibatnya Tuhan yang murka. Di sini bangsa lain yang mengatakan seperti itu. Jadi mereka bisa melihat bagaimana Allah itu begitu berkuasa dan Allah juga menghakimi dengan adil. Jadi ingat adik-adik, Tuhan itu sangat baik. Tetapi dengan kebaikan Tuhan bukan hanya untuk memanjakan kita. Bahkan ada disiplin Tuhan, ada keadilan Tuhan, ada penghakiman Tuhan. Tapi adik-adik harus ingat, dari semua itu ada satu hal, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Apa buktinya? Kalau kalian lihat di 2 Tawarik. Di 2 Tawarik pasal yang terakhir menceritakan bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Dan kitab ini pun tujuannya untuk menguatkan orang-orang buangan pada waktu itu. Untuk tetap percaya bagaimana janji Allah begitu luar biasa untuk bangsa Israel. Jadi agar mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, tidak perlu berkecil hati. Karena mereka harus mempersiapkan diri untuk relokasi tempat dan juga dari pembuangan kembali ke tempat asal. Dan juga mereka juga harus membangun bait Allah kembali. Tapi bagaimana bisa sih mereka membangun bait Allah sedangkan kondisi mereka saat itu adalah sebagai bangsa yang dijajah? Nah, ini yang luar biasa dari kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Saya bacakan di 2 Tawarik 36 ayat yang ke-22 dan 23. Ini adalah ayat yang terakhir dari kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik 36 ayat 22 dan 23. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores,
Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Ajaib ya cara Tuhan. Bagaimana seorang raja dari negeri Persia bisa Tuhan gerakan. Bahkan raja ini pun diberikan kelimpahan, kekayaan yang luar biasa, banyak jajahannya, tetapi dia digerakkan hatinya untuk mengingat orang-orang jajahannya. Bahkan perintah Tuhan dengan begitu jelas Tuhan bisa menggerakkan. Jadi biarlah untuk saat ini pun kita pun sebagai anak Tuhan mungkin kondisi tidak enak, keluar lebih terbatas, selalu harus memakai masker, ibadah di rumah saja. Tapi satu hal, banyak hal juga yang bisa kita lakukan, yaitu kita lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga kita. Ingatlah untuk selalu memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya lebih banyak waktu. Jadi lakukan itu adik-adik, karena firman Tuhan katakan merenungkan firman Tuhan siang, malam, pagi, itu luar biasa. Hidupnya akan berhasil, hidupnya akan sukses. Itu adalah janji Tuhan di Mazmur pasal 1. Jadi kalian tentu yang sekolah ingin sukses, betul? Meskipun belajar di rumah saja ingin sukses, ingin nilainya baik, ya. Jadi biarlah kalian juga saat ini boleh belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan ingatkan aku saat aku harus online, aku pun bisa memilih mana yang utama, main game dulu atau menyelesaikan tugas dulu. Tentu saja dengan pertolongan Tuhan kalian akan diingatkan untuk apa? Tentu saja mengerjakan tugas terlebih dahulu. Tugas-tugas yang harus dikerjakan, mari kita kerjakan. Jangan kalian pikir, kan online, gurunya juga tidak melihat apa yang aku lakukan. Benar adik-adik, tapi pasti mama kalian ataupun guru kalian akan menegur kalian kalau tugas-tugasnya tidak selesai. Kalau menabung uang sih oke, tapi kalau menabung pekerjaan, wow, jangan dong. Betul? Karena balik lagi, kalian meskipun belajar online, rapotnya ada loh, nilainya keluar loh. Betul? Jadi jangan sampai kalian nanti menyesal di belakang. Karena apapun yang kalian lakukan akan ada akibatnya, ada konsekuensinya. Jadi mari kita bersikap menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendisiplin dalam waktu. Kita mau tetap percaya pada Tuhan, kita mau bersikap lebih baik, mentaati nasihat orang tua. Kita juga belajar untuk menggunakan handphone, menggunakan laptop dengan bijak, yaitu utamakan tugas-tugas untuk dilakukan. Tentu saja yang paling utama berdoa pada Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa membuat hati kita ini damai sejahtera. Tuhanlah yang bisa membuat pikiran kita ini lebih yakin, mantap apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Oke adik-adik, jadi tetap semangat karena Allah kita Allah yang setia. Allah pun bekerja dalam kehidupan kita saat ini. Bahkan Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita, Tuhan pun ingin berkarya lewat hidup kita. Kita yang mau berjalan dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana berjalan bersama Tuhan?
bersama-sama keluarga kita bersekutu dalam doa. Secara pribadi kita membaca renungan, kita katakan apapun kepada Tuhan, kita doakan. Doa kita semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga semua kondisi bisa menjadi baik. Betul? Ya, kalau demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita, untuk kita pribadi sebagai anak-anak Tuhan, untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Ingat ya, Tuhan kita itu Tuhan yang maha setia. Janjinya tidak ada satupun yang tidak ditepati. Jadi biarlah kita minta kekuatan Tuhan untuk tetap percaya dan tetap mentaati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami sebagai anak-anak Tuhan datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami sungguh berterima kasih. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih setia Tuhan. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, karena begitu mudah kami beralih hanya melihat segala hal-hal yang kami inginkan yang tidak bisa terpenuhi. Tapi kalau kami mengingat bagaimana besarnya berkat Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau kami keluarga demi keluarga boleh dalam keadaan sehat, boleh dalam keadaan baik, boleh cukup makan. Semuanya itu atas berkat Tuhan untuk setiap kami. Berikan kami hati yang tetap bersyukur. Kami juga boleh bersyukur karena guru-guru kami juga sehat, sehingga mereka juga bisa mengajar lewat online untuk bersama-sama untuk setiap kami. Tuhan, kami mensyukuri semuanya. Biarlah Tuhan, untuk kami sebagai anak-anak Tuhan, kondisi yang saat ini pun yang kami lalui pandemi ini, biarlah dengan berkat Tuhan, Tuhan tolong supaya pandemi ini boleh cepat berakhir Tuhan. Berkatilah keluarga kami, ingatkanlah setiap kami seminggu ke depan untuk lebih banyak waktu lagi merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bahkan bersama keluarga kami berdoa bersehati. Biarlah hal itu boleh menyenangkan Tuhan, dan biarlah kami percaya kasih setia Tuhan tidak berubah, dan Tuhan punya cara yang ajaib sehingga pandemi ini bisa cepat berlalu. Berkatilah bangsa Indonesia ini, berkatilah pemerintah kami, berkatilah keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita juga akan mempersiapkan hati untuk masuk di dalam persembahan. Kita nyanyikan satu pujian, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Karena apa? Tuhan selalu ada, Tuhan melihat semuanya, dan Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang ajaib. Yuk kita nyanyikan sambil mempersiapkan uang kolekte, kita kumpulkan di dalam amplop sehingga pada waktunya gereja kita bisa dibuka kembali, kita bisa bertemu muka. Kolektenya, persembahannya kita bawa menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan, sehingga kami juga boleh kembali belajar bersyukur lewat uang yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Berkati sepanjang minggu ini setiap kami boleh punya hati yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Hati yang berdamai dengan Tuhan, hidup yang dijalani bukan sebagai seteru Tuhan, tetapi sebagai sahabat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu hidup yang taat kepada Tuhan, hidup yang mau
mentaati orang tua kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah.